Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa sekalian yang menyaksikan malam hari ini, kita kembali mengkaji Kitabul Buyu' jual beli dari Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya. Dan para pemirsa bisa mendapatkan buku ini bagi yang belum punya. Tolong di ini suara. Bagi pemirsa yang belum memiliki buku Bulughul Maram ini bisa dapatkan di Urwaifi Store. Di Instagram ada infonya 0852 00171222. Lalu untuk Anda yang biasa belanja di marketplace juga sudah tersedia di Tokopedia, Rumaisa Store. Juga Bukalapak dan Shopee dari akun resmi Rumaisa Store. Anda bisa memperoleh buku-buku kami di situ, termasuk juga buku Bulughul Maram yang kita kaji malam ini. Sekarang pertemuan kedua. Dan pertemuan pertama sesuai janji kami sudah tertera di website rumaisa.com. Ya. Ada di halaman pertama ya, bisa dilihat langsung rumaisa.com. Situ Anda dapati judul artikel inilah pekerjaan terbaik menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan disimak catatannya yang kita bahas kemarin, namun yang kami kurang cantumkan pembahasan mengenai pengertian jual beli. Ya, kami rasa sudah cukup dengan penjelasan kemarin. Nanti kami sendirikan lagi pengertian jual beli dalam postingan tersendiri insya Allah. Kali ini kita lihat hadis yang kedua. Di terjemahan buku ini di halaman ke-305, hadis nomor 805, tapi di buku rujukan kami yang biasa kami jadikan rujukan dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, yaitu nomor hadis 783. Saya baca dulu Arabnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amal fathi mengatakan pada dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang mendengar Rasulullah SAW itu yaqulu amal fathi, mengatakan atau berkata pada saat Fatul Makkah, wa huwa bi Makkah, dan ketika itu beliau di Makkah. Sabda beliau adalah innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Faqila ya Rasulullah ara'aita syuhumal maitati fa innaha yutla bihas sufunu wa yudhanu bihal juludu wa yastasbihu bihan nasu. Faqal la wa haramun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalik qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama alaihim syuhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa akalu samanah. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia
ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Mekah pada tahun penaklukan kota itu. Penaklukan kota Mekah nanti tahun 8 Hijriah, nanti kita lihat keterangannya. Terus sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan beranak. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat baginda tentang lemak bangkai karena ia digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan orang-orang menggunakannya untuk menyalakan lampu. Beliau bersabda, tidak, ia haram. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya dan menjualnya, lalu mereka memakan hasilnya. Muttafaqun alaih. Lihat dari hadis Jabir bin Abdullah, ini hadis penting. Ini berisi apa saja jual beli yang diharamkan, apa saja jual beli yang dilarang. Jadi memang kita dibebasin jual beli seperti pada pertemuan pertama kemarin kita bahas. Hukum asal jual beli itu boleh, bebas kita lakukan. Kita mau jual komoditi apa saja silakan. Kita mau jual dengan transaksi, mau tunai, mau kredit, mau bayarnya tertunda silakan. Tapi nanti ada aturan-aturan. Ada yang komoditi tertentu itu mesti ikuti aturan. Ada yang tidak boleh tertunda pembayarannya. Ada di situ ya, kalau bayar nyicil malah jadi masalah ya. Ada sebab-sebab ya yang seperti kita singgung kemarin. Tapi hukum asal jual beli itu boleh berdasarkan kesepakatan para ulama di samping dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian di dalam pembahasan hadis ini Jabir katakan ia mendengar Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah, Amil Fath, yaitu penaklukan kota Mekah, yaitu di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ya, di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah ya. Di sini kalau lihat dari teks hadis berarti pengharamannya dikira nanti pada tahun Fathul Makkah tadi tahun 8 Hijriah. Dan kita bisa maknakan juga sebenarnya sudah dilarang sebelumnya, kemudian ditegaskan lagi pada saat Fathul Makkah. Siapa tahu ada yang baru mengenal hukum yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian innallaha wa rasulahu harrama, Allah dan Rasulnya itu mengharamkan. Di sini apa-apa yang disebutkan berarti itu diharamkan. Apa saja yang diharamkan tadi dijelaskan dalam hadis al-khamru, yaitu khamar. Kata Syekh Abdullah Fauzan, khamar itu ma'askara al-aklu min asirin kulli syai'in aw nakimihi. Segala sesuatu yang menutupi akal ya dari perasan dan yang lainnya. Baik bahannya itu mungkin bahan bakunya dari kurma, dari anggur, dari kurma, dari gandum atau selainnya. Baik mau prosesnya nanti direbus ya, atau dibak atau di ya cara-cara yang lainnya lagi tanpa dipanaskan atau dimasak gitu. Pokoknya kembali menutupi akal. Artinya orang ketika mabuk itu tidak dalam keadaan bisa berpikir gitu. Karena akalnya itu tertutup. Kemudian yang kedua yang dilarang lagi adalah maita. Maita itu setiap hewan yang sudah keluar nyawanya tapi tidak lewat penyembelihan yang syar'i. Ya, tidak lewat penyembelihan yang syar'i ya. Dan kadang juga untuk yang disembelih ya, yang disembelih itu dapat disebut bangkai seperti hasil sembelihan ini disebut bangkai seperti disembelih oleh orang yang murtad. Jadi lantaran orangnya hewan itu jadi bangkai.
Ada juga di sini khinzir, babi yang diharamkan. Yang ketiga ini babi. Ini hewan najis. Dan pergerakannya itu ya biasa menimbulkan pergerakannya itu ya jelek ya. Kotor. Ya makanannya juga nggak benar gitu. Ini babi. Kemudian ada lagi yang diharamkan sini asnam, berhala. Asnam itu kana manhutan ala syakli suratil bashar, yaitu yang dipahat dalam bentuk manusia. Dan juga bisa dalam bentuk selain manusia. Kita sebut berhala ya, berarti ada bentuknya manusia, ada juga yang tidak. Dan ada istilah lain namanya wasan. Wasan itu kullu ma'ubida min dunillah min qabrin wa ghairihi. Wasan itu segala sesuatu yang disembah selain Allah, ada kubur dan yang lainnya di situ. Maka perbedaannya, kalau asnam itu punya bentuk, ada makhluk di situ. Adapun wasan itu tanpa bentuk. Jadi yang sudah kita bahas ini diharamkan khamar, bangkai, babi, dan berhala. 4 hal ya. Khamar, bangkai, babi, dan berhala. Karena tadi disebut bangkai, nah ditanya lagi. Ara'aita syuhumal maitati. Ditanya gimana hukum jual beli syuhumal maitati, lemak bangkai. Karena nanti disebutkan di sini ada manfaatnya. Jadi kita bahas di sini kuncinya atau pembahasan penting di sini nanti ada banyak pelajaran ini tentang syuhumal maitah. Lemak bangkai ya. Karena ini masih bisa dimanfaatin. Lemak bangkai. Ya, lemak bangkai. Gimana dengan lemak bangkai? Lemak bangkai di sini, ini yang ditanyakan itu jual belinya. Ini jual belinya gimana nih lemak bangkai ini? Karena gini jamaah, lemak bangkai ini ada manfaatnya. Kalau bangkai itu tadi jual belinya haram, nih gimana dengan lemak bangkai? Karena ada manfaatnya nih di sini. Ya, ada manfaatnya. Manfaatnya itu apa? Nah, disebutkan di sini. Manfaat pertama, fa innaha yutla biha sufunu. Untuk meminyaki perahu, mengecat perahu gitu. Wa yudhanu bihal juludu, meminyaki kulit. Itu setelah disamak terus dikasih minyak, yaitu ada minyak bangkai di situ. Kemudian yang ketiga itu manfaatnya wa yastasbihu bihan nas. Minyak tadi itu jadi bahan penerang. Jadi ada lentera diisi minyak bangkai ini, ya akhirnya jadi terang, lampu itu bisa nyala. Jadi di sini ada manfaat ya. Jual belinya masalah karena bangkai kan. Tapi di sini kita bahas ini kan ada manfaatnya. Nah, manfaatnya tadi apa? Meminyaki perahu. Ingat ya, meminyaki perahu.
Kemudian wa yudhanu bihal juludu. Jadi setelah kulit itu, kalau jadi kulit bangkai kan disamak ya. Disamak itu ya dikeringkan, ada proses sendiri. Kemudian perlu dibuat kulit itu jadi kelihatan bagus gitu, dikasih minyak. Nah ini untuk meminyaki, apa istilahnya, meminyaki kulit ya. Ya meminyaki kulit lah ya. Tadi meminyaki perahu atau mengecat perahu ya, ini kita ganti aja, mengecat perahu. Kemudian meminyaki kulit. Juga untuk minyak menyalakan lampu. Minyak untuk menyalakan lampu. Jual belinya masalah untuk bangkainya, tapi di sini ada manfaatnya untuk minyaknya ya. Minyaknya itu ada manfaat, mengecat perahu, meminyaki kulit, minyak untuk menyalakan lampu. Nah, ada manfaat. Nah, gimana nih jual beli ini sekarang? Kita bahas tuh jual beli lemak bangkai. Bagaimana hukum jual beli lemak bangkai? Nabi SAW jawab tadi, faqala la wa haramun. Jual belinya tetap haram juga. Bangkainya haram diperjualbelikan, maka minyaknya juga haram diperjualbelikan. Jadi artinya jangan diperjualbelikan. Karena jual belinya itu haram. Nah ini menurut pendapat ulama. Ini salah satu tafsir Imam Syafi'i juga ya. Dikuatkan oleh Ibnul Qayyim dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalimat itu haram ini kembali kepada jual beli. Karena si penanya tadi sedang bertanya dalam konteks jual beli. Jadi ada dua kemungkinan, kata Syekh Abdullah Fauzan, bisa kembali pada jual belinya, jual beli yang kita bahas pertama ya, atau bisa kembali kepada manfaatnya. Kalau kembali kepada kemanfaatannya berarti minyak ini tidak bisa dipakai mengecat perahu, minyak bangkai ini tidak bisa dipakai untuk meminyaki kulit, minyak bangkai ini juga tidak bisa dipakai untuk menyalakan lampu. Itu kalau kembali kepada manfaat. Namun kalau kembali kepada jual beli, berarti tidak boleh diperjualbelikan, namun masih boleh dimanfaatkan. Wallahu a'lam, kalau Syekh Abdullah Fauzan itu lebih memilih kembali kepada jual beli. Maka kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini jadi dalil diharamkannya jual beli khamar. Ya, kita ambil faedah hadis. Yang pertama, diharamkan jual beli khamar. Karena menimbulkan mudarat besar ya. Karena menimbulkan mudarat besar. Dan sampai menghilangkan akal. Nah, ini sebab khamar itu tidak boleh diperjualbelikan ya. Kemudian faedah yang kedua, diharamkannya jual beli babi.
Tadi khamar. Ya. Oh maaf, kita bahas dulu yang kedua. Diharamkan jual beli babi ya. Diharamkan jual beli babi. Babi ini mencakup dagingnya, minyaknya, kulitnya, dan bagian-bagian yang lainnya. Yang kedua, diharamkan jual beli babi. Termasuk situ ada apa? Termasuk dagingnya, daging, minyak babi berarti ya. Kemudian kulit. Dan seluruh bagian babi. Jeruan-jeruannya juga berarti. Dan seluruh bagian babi. Karena babi itu najis aini. Kemudian faedah yang lainnya lagi hadis ini. Jadi dalil diharamkannya jual beli bangkai dan bagian-bagiannya. Yang dikecualikan sini, yang dikecualikan adalah bangkai ikan dan belalang. Yang dikecualikan adalah bangkai ikan dan belalang, di mana keduanya itu bangkai yang halal. Juga di sini yang tidak masalah lagi, yang tidak termasuk bangkai yang masalah atau yang dikecualikan lagi adalah suatu bagian yang tidak ada kehidupan di dalamnya, seperti rambut, bulu, kita sebut itu aja ya, rambut dan bulu. Jadi kalau ada yang mati bangkai, kemudian ada rambut dari hewan yang mati bangkai ini, boleh dimanfaatin. Berarti kalau menurut pendapat ini termasuk juga untuk bulunya. Kalau menurut jumhur ulama, untuk rambut dan bulu bangkai itu suci. Sedangkan kalau ulama Syafi'iyah bersendirian berpendapat rambut dan bulu tadi itu najis. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, masih boleh memanfaatkan lemak bangkai. Selain untuk dimakan ya. Misal untuk meminyaki perahu atau mengecat perahu, menyalakan lampu dan semacamnya. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.
Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Fauzan. Kemudian faedah yang lainnya lagi, diharamkan jual beli asnam. Tadi kita sebut berhala ya. Tapi berhala ini ada yang berbentuk, ada yang tidak berbentuk ya. Ada yang berbentuk makhluk, ada yang tidak berbentuk seperti kuburan gitu ya. Kenapa di sini diharamkan jual beli berhala? Karena dapat merusak agama dan mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, kemudian tadi kan kita simpulkan lemak bangkai masih boleh dimanfaatkan, tetapi tidak boleh diperjualbelikan kan? Ya, tadi yang nomor 4 tadi masih boleh memanfaatkan lemak bangkai selain untuk dimakan ya. Ya, walaupun di sini ini kita tambahkan walaupun di sini jual beli lemak bangkai tetap tidak boleh. Tadi pembahasan sebelumnya ya. Dan Ibnu Qayyim punya kaidah, bab al-intifa ausa min babil bai'. Ya, mungkin ada sesuatu yang kalau jual belinya itu haram tetapi masih boleh dimanfaatin. Nah, contoh seperti yang lainnya lagi. Ya, yang lainnya lagi itu seperti kucing itu boleh dimanfaatin. Boleh dimanfaatkan tetapi tidak boleh diperjualbelikan. Jadi bab pemanfaatan itu lebih luas daripada bab tentang jual beli. Maka kesimpulannya itu falaisa kullu ma hurima bai'uhu hurimal intifa'u bi. Tidak semua yang diharamkan untuk diperjualbelikan ya berarti diharamkan untuk dimanfaatkan. Enggak, itu tidak saling terkait ya, tidak saling berkonsekuensi ya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, jadi walaupun di sini jual beli lemak bangkai tetap tidak boleh ya. Coba cek dulu cek. Ini mati videonya. Ini sini di zoom. Jadi tadi bab pemanfaatan lebih luas daripada bab jual beli, artinya tidak semua yang diharamkan jual belinya, tidak semua yang diharamkan jual belinya berarti tidak boleh dimanfaatin. Seperti itu. Terus tadi diharamkan jual beli berhala karena dapat merusak agama dan mengantarkan kepada kesyirikan. Terus faedah yang lainnya lagi, diharamkan pengelabuan atau hilah. Ya, ini nih. Berarti perhatikan di sini pengelabuan nggak boleh. Karena tadi orang Yahudi kan dilarang untuk menjual lemak bangkai kan, sama. Tapi mereka itu buat itu jadi padat. Orang Yahudi itu mengharamkan lemak bangkai. Itu malah mereka itu proses dan menjualnya, lalu mereka itu makan hasilnya, pokoknya diproses. Jadi di sini mereka akal-akalan, namanya hiyal atau hilah. Dia hias-hiasi, dia kelabui gitu. Jadi ada yang dikelabui di sini. Jadi diharamkan pengelabuan ya. Mengelabui orang nggak boleh. Contoh kalau yang jual beli modern itu kadang di marketplace ya jamaah sekalian. Kan ada di situ penilaian kalau dia sudah menjual berapa produk gitu. Oh, ini sudah terjual 100 gitu.
Ternyata dia buat pengelabuan. Dengan cara dia beli barangnya sendiri gitu. Sampai nanti tercatat situ barang yang terjual itu banyak. Namanya pengelabuan nih, hila seperti ini. Kalau penjual melakukan pengelabuan seperti itu, wah itu bermasalah jual belinya. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, pengelabuan itu menyebabkan murka Allah datang. Itu menyebabkan murka Allah datang. Kemudian faedah yang berikutnya lagi, setiap yang Allah haramkan fabayu haramun. Setiap yang Allah haramkan maka jual belinya juga haram. Kalau dalam hadis tadi disebutkan innallaha lamma harama 'alaihim syuhumaha jamaluhu summa ba'uhu fa'akalu samanah. Allah itu melaknat orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan atas mereka jual beli lemak bangkai, mereka memprosesnya, mereka itu kelabui orang, kemudian fa'akalu samanah, mereka makan itu. Jamaluhu itu bukan dia lakukan sesuatu supaya tidak disebut lemak bangkai lagi. Ya mengelabui supaya tidak terjerumus dalam yang haram gitu. Nah, di sini ini yang membuat murka Allah itu datang ya, karena disebutkan dalam hadis la'anallahul yahuda. Allah itu melaknat orang Yahudi. Dan tadi kaidah terakhir, setiap yang Allah haramkan maka jual belinya juga haram. Ya, jual belinya juga haram. Wallahu alam, ini yang kita bahas malam ini, 8 faedah tadi dari hadis Jabir bin Abdullah, itu jadi dasar ya tentang jual beli yang diharamkan. Walaupun jual beli yang haram itu tidak terbatas pada satu dalil ini saja, masih banyak dalil-dalil yang lainnya. Pada pertemuan berikut nanti insya Allah malam Senin nanti saya izin dulu, malam Selasa ya. Malam Selasa kajian Biro Jodoh. Berarti malam Rebu kita nanti lanjut dengan pembahasan ini. Nanti saya lihat kalau malam Senin saya bisa ngisi, saya akan umumkan. Baik, itu yang kita bahas untuk malam ini. Silakan ada waktu, saya beri waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Monggo. Saya buka dulu dari Zoom, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, zaman sekarang sudah banyak aplikasi online tentang investasi reksadana, seperti contohnya aplikasi startup Bareksa atau Bibit. Nah, hukumnya kalau kita menyimpan uang dalam bentuk investasi di situ bagaimana ya Ustaz? Di aplikasinya tetapi ada pilihan untuk yang investasi syariah. Terima kasih. Apa investasinya reksadana terus apa lagi? Reksadana syariah Ustaz, di Bibit ada pilihannya, pilihan untuk preferensi syariah. Jadi kayak ada pilihan investasi, misalnya ada saham, pasar uang, obligasi, begitu Ustadz. Jadi kita kayak menyimpan uang di sana, meminjamkan modal kepada si manajer investasi, lalu mereka mengelola uangnya, lalu setiap bulannya ada kerugian. Misalnya kalau untung kita dapat untung, kalau rugi uangnya juga berkurang, begitu Ustadz. Baik. Ketika taruh jadi intinya bagi hasil ya, gitu ya? Iya benar Ustadz, bagi hasil. Untung ikut untung, rugi ikut rugi. Untung dapat untung, kalau rugi dapat rugi. Sekarang untuk nasabah tadi siap nggak nanggung rugi? Iya siap Ustadz. Siap. Berarti kalau rugi itu hilang itu ya?
Iya benar Ustaz. Sebatas yang jenengan cerita sampai situ saja, ya saya masih lihat yang lainnya lagi ya. Kalau sini reksadana syariah itu wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga. Nah, dia salurkan, lihat di sini, ke saham, obligasi, instrumen pasar uang yang disesuaikan dengan ketentuan. Jadi jangan berhenti ke kalimat investasi saja, karena di situ diinvestasikan ke surat berharga. Surat berharganya itu ada saham, obligasi, berarti nanti kembali ke hukum saham dan obligasi lagi. Kira-kira kalau secara Islam itu boleh nggak ya? Kalau seandainya dia investasikan ke usaha halal langsung, nggak masalah tuh. Tapi di sini diinvestasikan ke surat berharga. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Berarti hukumnya bisa dibilang riba begitu Ustaz? Iya. Nanti bisa lihat video saya langsung tentang saham, sekaligus itu saya bahas reksadana juga, saham, obligasi, ada di channel Rumeso TV. Kalau misalnya udah terlanjur invest, kira-kira saya harus gimana Ustaz? Out dari situ. Baik, terima kasih Ustaz. Iya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya lagi silakan. Malam ini banyak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, fadhol. Mau nanya Ustaz, tentang yang tadi, kalau seandainya kita itu sudah membeli suatu produk, misalnya sepatu gitu ya, dan kita itu tidak tahu kalau sepatunya itu ternyata dari kulit babi gitu Ustaz. Nah, terus itu kita boleh nggak jual lagi ke orang non muslim? Oh nggak boleh, dibuang aja gitu Ustaz. Nah, tadi larangannya apa tadi, coba dengar? Iya nggak boleh sih. Iya. Cuma, maksudnya kalau jualnya lagi ke non muslim juga tetap nggak boleh ya Ustaz ya? Tadi apa kalimatnya? Jual kan? Nggak boleh Ustaz. Iya, kalimatmu jual, kalau sudah jual sudah dilarang tadi. Nggak boleh Ustaz. Iya. Baik. Satu lagi Ustaz, boleh Ustaz nanya. Jadi kalau kulit babi itu mau diapain saja tetap najis deh, gitu gampangannya. Jadi dan ini pendapat dari kalau tidak jumhur berarti cuma mazhab Syafi'i, tapi setahu saya ini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama ya. Semua kulit ketika disamak, diproses gitu ya, untuk najisnya itu hilang, semuanya itu jadi suci. Kecuali kulit anjing dan babi, nah, terutama babi ini. Karena babi itu ketika hidupnya itu najis, maka matinya juga najis, sama. Baik Ustaz. Boleh satu lagi Ustaz ya? Ya silakan. Ya, kalau seandainya kita tuh jual bahan makanan yang mengandung, kita nggak tahu ada yang mengandung alkohol sekian persen gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz ya? Alkohol atau khamar? Ada alkohol kan, sekarang tuh kan kayak ada bahan-bahan makanan yang mengandung alkohol 0, sekian persen gitu loh Ustaz. Baik. Berapa persen? Dijual 0,49%. 0,49. Setahu saya standarnya 1 yang nggak boleh, 1 ke atas. Jadi kalau itu misalnya diolah pun masih nggak apa-apa Ustaz? Karena alkoholnya itu bukan khamar. Itu nggak diambil dari whisky, nggak diambil dari rum, nggak diambil dari yang memang aslinya itu khamar ya. Kalau yang aslinya itu khamar baru masalah itu. Jadi kalau seandainya ada bahan makanan yang di bawah 1%, itu apakah? Kalau saya sendiri saya lebih prefer nggak milih yang ada alkohol. Kalau saya cari aman. Iya. Walaupun setahu saya standar MUI itu 1%. Di atas itu nggak boleh. Oh gitu. Iya, di atas itu nggak boleh. Oh baik. Baik Ustaz, sudah Ustaz, jazakallah khair. Baik, berikutnya lagi silakan. Baik, Akhi Iqbal, silahkan dibuka mic-nya Akhi.
Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ingin bertanya di luar tema. Iya. Jadi pertanyaan saya masih berkaitan dengan pertanyaan saya beberapa hari yang lalu. Iya. Jadi beberapa hari yang lalu saya pernah bertanya sama Ustaz tentang teman saya yang ketika ingin memasuki tempat yang dianggap keramat, dia biasanya minta izin sama penunggu yang dipercaya sebagai masyarakat. Iya, syirik itu. Namun teman saya tidak tahu hukumnya. Lalu Ustaz menjawab, dia tetap dianggap berdosa. Yang ingin saya tanyakan lagi Ustaz, kan dia telah melakukan syirik besar. Nah, apakah nazar yang diucapkan setelah melakukan dosa tersebut sah? Karena pada saat ia mengucapkan nazar tersebut, dia tidak tahu kalau dia telah murtad. Karena sebagaimana yang kita ketahui, syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Saja Ustaz. Syukur. Apa tadi perbuatannya? Minta izin sama penunggu yang dipercaya sebagai. Nah, itu masih fi tafsil, masih ada rincian. Nggak bisa langsung dihukumi kafir. Karena bisa jadi syirik akbar, bisa jadi syirik asgar. Tergantung. Jadi bagaimana? Saya nggak mau bahas. Karena nggak manfaat kalau masih bisa didakwahi. Ngapain saya putuskan nanti kafir? Terus manfaatnya apa? Kamu mau kafirkan? Monggo aja, saya nggak mau. Saya nggak mau ikut-ikut. Dia cuma minta tolong. Ya sudah, dakwahi saja. Bilang dia salah, hati-hati loh. Kamu perbuatan kufur loh kalau kayak gini. Sudah selesai. Oh ya. Jadi kalau takyin dia langsung kafir, hati-hati aja. Lebih rawan di situ. Mendingan enggak. Tugasmu dakwahi aja deh. Ya, sama seperti kamu kalau lihat, jenengan kalau lihat orang tua atau keluarga dekat kayak gitu deh. Coba hukumnya aja kafir. Coba bisa kafirkan nggak? Kalau kamu kafirkan, kafirkan aja. Saya nggak mau ikut-ikut. Saya tidak pernah mengkafirkan. Nah, sudah. Jadi kalau itu ada kesempatan dakwahi, dakwahi. Sama perlakukan untuk orang tua, orang teman, sama. Lebih aman seperti itu. Iya. Iya. Kalau sudah tanya kafir nggak, saya lihat dulu. Kalau jenengan tanya cuma perbuatan, saya jawab. Tapi kalau tanya orang, saya nggak mau jawab. Baik. Ustaz boleh? Terakhir, nggak boleh lagi. Ya. Apa tanya apa terakhir? Misalkan ada teman ringkas, to the point, nggak usah cerita lagi. Misal, bolehkah membantu teman yang misalkan dia minta tolong ke kita untuk keperluan halal, cuman ada maksudnya yang ikut sedikit Ustaz. Misalkan bantu beli barang elektronik tapi ada musiknya yang ikut sedikit. Bagaimana hukumnya Ustaz? Itu barang apa? Barang elektronik apa? Misalkan PlayStation Ustaz, tapi ada unsur musik di dalamnya, begitu. Yang dibeli yang pokok itu musiknya apa permainannya? Permainan Ustaz. Nah, berarti yang musik itu ikutan. Sama seperti jenengan beli TV, wah ada beli apa ya? Parabola lah. Atau mungkin ada beli channel tertentu. Ustaz. Nah, situ ada musiknya, tapi saya nggak mikir musiknya itu, saya milih pokoknya gitu. Misalnya ini di YouTube itu ada berlangganan, dapat premium itu berlangganan, beli. Tetap nanti akan dapat video-video musik di situ, tapi saya nggak mikir itu. Saya ambil ada yang manfaatnya, saya milih kenapa saya bayar premium untuk dengar YouTube atau nonton YouTube, ya biar nggak dapat iklan. Tapi ada ya mungkin ada beberapa yang ketika putar videonya ada musiknya. Saya nggak mikir musiknya, itu ikutan. Jadi saya dengar pokoknya. Kalau ada musik saya matikan gitu, bisa. Jadi tidak apa-apa Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Syukur Ustaz, terima kasih. Iya, welcome. Baik, monggo yang berikutnya nanti bisa satu-satu saya dulu biar saya rampungkan yang nanya, biar enggak ini. Dan to the point ya, tidak terlalu cerita bertele-tele. Langsung ke soal atau persoalan. Monggo, berikutnya. Silakan. Ya Ustadz. Maaf Ustadz, mau tanya di luar tema. Yeah. Ustadz, ke atasan saya kan nyuruh saya buat
download install aplikasi bajakan Ustadz, itu gimana ya sikap saya Ustadz? Tidak dituruti. Oh, terus kalau misalkan Ustadz, ini kan lagi WFH gitu ya Ustadz. Nah, dari kantor itu memberikan pulsa bagi orang yang WFH. Sedangkan saya ketika WFH untuk bekerja pun pakai wifi rumah, bukan pulsa saya. Itu boleh nggak Ustadz menerima pulsa tersebut? Kalau memang tidak pakai karena ada wifi di rumah, mendingan amannya nggak usah terima saja pulsanya. Ya, biar tidak dituduh kita nggak amanat gitu loh. Oh iya. Jadi misalnya ini dari kampus suruh ya, siapa yang mau pulsa silakan daftarkan diri. Ya, kalau tidak pakai dari kampus pun kita bisa pakai internet gitu misalnya ya. Terus pakai dari kampus pun kadang nggak dipakai karena sudah ada fasilitas wifi di rumah. Ya sudah, nggak usah minta saja, lebih aman. Oh ya. Iya. Waroknya Baik, seperti Ustadz. itu ya. Ya, terima kasih Ustadz. Satu lagi silakan. Monggo. Akhwat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hukum jual beli rokok bagaimana Ustaz? Haram. Jadi bagaimana Ustaz kalau kita disuruh jaga jualannya tetangga terus dia jual rokok? Tetangga tuh bukan orang tua? Bukan. Ya Kita sudah. cuma diamanahkan, dia katanya jaga sebentar gitu dia keluar. Nah, Terus ketika ada yang beli rokok, bilang saja, maaf saya nggak jual rokok ini, nanti sama yang punya aja. Saya jual yang lain, gitu aja. Gak usah dijualkan. Iya, bilang aja saya nggak mau jual rokoknya, saya mau jual yang lainnya, ada minum, ada apa-apa, gitu tunjukin. Kalau rokok bilang saya nggak mau jual rokoknya, gitu. Ustaz. Biar tidak didukung dalam dosa. Ya, namun nanti jawabannya akan berbeda kalau orang tua yang suruh itu. Orang tua serba masalah nanti, kamu nggak nuruti masalah, nuruti juga ya kena masalah. Nah, cari mudarat yang lebih ringan yang dipilih. Gitu ya. Ya, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Ya, silakan berikutnya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz, saya mau bertanya. Jadi gini, misal di kantor itu, jadi kantor menyuruh salah seorang karyawan untuk mencari sebuah barang, sebutlah misalnya cari baju gitu. Namun harganya sudah ditentukan oleh kantor, tapi karyawan tersebut mencari harga yang jauh lebih murah dari yang ditentukan oleh kantor, dan selisih harganya itu menjadi keuntungan karyawan tersebut. Itu bagaimana hukumnya? Enggak amanat. Kenapa diambil keuntungan di situ? Kan dititip. Iya. Dititip, belanjakan sesuai itu. Kalau ada keuntungan, balikkan tuh ke yang punya. Oh iya Ustaz. Kalau menaikkan harga berarti juga sama ya Ustaz. Misalnya tidak ditentukan harganya dari kantor, tapi cari yang murah terus ke kantornya. Nggak bisa. Memberi harga. Nggak boleh ya Ustaz. Ya. Dia nggak punya barang juga. Alasan yang lainnya dia nggak punya barang. Kenapa dia naikkan? Kalau dia sudah naikkan berarti dia jual barang yang belum dimiliki dong pertama. Gitu. Terus dia dapat barang, dia naikkan. Kan barang awalnya kan belum dia punya. Beda kalau dia sudah punya barang. Sudah punya barang, ya, kantor datang beli ke dia gitu. Dia mau naikkan ya terserah. Karena sudah punya barang, kantor yang beli. Ini nggak punya barang, masih cari barang lagi. Maka nggak bisa dia markup, nggak bisa. Gitu ya? Iya Ustaz. Baik. Iya Ustaz, paham. Ini Cukup. soalnya banyak fenomena seperti ini. Ya, cukup. Oh iya Ustaz, satu lagi kalau Cukup. Ya, berikutnya. Satu lagi kalau boleh Ustaz.
cukup dulu ya biar saya selesaikan semuanya, nanti besok malam juga bisa. Terus berikutnya. Silakan Ummu Zahra Rumaisyah. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan. Iya. Bagaimana sikap menantu menghadapi mertua yang suka mengeluarkan kata-kata tajam, tapi dalihnya hanya bercanda. Dalihnya hanya bercanda. Ya, mungkin karakter ya kayak gitu aja. Pertama mantu harus pintar menyesuaikan diri ya. Maksudnya tahu ini mertua saya ini kayak gini ya. Dan kalau dia ngomong gak usah masukkan di hati. Gitu. Jadi ditahan-tahan. Oh, tahu karakter dulu. Yang pertama itu tahu karakter, sifat. Jadi ada sama seperti kita punya tetangga deh. Oh, tetangga saya ini kayak gini ya. Sudahlah, saya tahu karakter dia biarin aja deh. Oh, dia tuh sering marah, sering emosian. Oh, saya harus bersikap dengan dia tuh seperti ini. Kalau dia marah, oh, saya sudah tahu nih kondisinya kayak gini. Kan orang kalau bergaul kayak gitu. Kalau misalnya menantunya bilang keberatan terhadap mertuanya itu boleh nggak, Ustaz? Nah, tinggal diatur kalimatnya, komunikasi saja itu. Oh gitu. Iya. Baik, Ustaz. Cukup ya, baik. Waalaikumsalam. Baik, berikutnya lagi silakan. Selanjutnya silakan Deswita Casey. Mbak Deswita atau Mbak Okta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Gimana hukumnya pegadaian syariah ya yang bilangnya nggak ada bunga tapi dia minta administrasi buat kayak asuransi penjagaan barang gitu. Asuransi? Kayak misalkan kita nggak ada emas nih, kita ngasih barang ke dia. Yeah. Misalkan kita minta, saya mau gade emas 800.000, tapi dia minta misalkan tambahan 20.000 biar dia ngejagain emasnya gitu. Baik. Saya pinjam uang ke jenengan saja deh. Saya pinjam uang. Terus ini Mbak, ini HP saya ya, jaminan ya. Iya. Jaminan ya. Terus dari situ nanti ada biaya lagi. Masalah nggak kira-kira? Biaya tambahan. Masalah ya Ustaz? Ya, iya. Saya pakai logika dengan kita saja deh. Saya pinjamin terus saya minta lagi, nitip ya, ini HP saya loh, ini saya jaga ini loh. Ya, ada biaya lagi. Sebenarnya itu kedok saja. Kalau mau jaga berarti begini. Kalau mau jaga itu asalnya kan suatu yang tidak perlu ini juga. Risiko orang kalau berutang ya barang gede ya dijaga memang. Kalau kita misalnya gade sawah juga demikian. Apa perlu dia jaga-jaga terus ya? Enggak perlu lah. Pinjam 50 juta, 50 juta balik 50 juta gitu. Barang gade ini apa? Untuk jaminan ketika utang tidak terbayar, barang gade ini bisa dijual untuk menutupi utang. Oh ya, baik. Kalau dia bilang untuk biaya box untuk simpan emas tadi itu. Box ini kalau masih bisa muat lagi tambah emas berapa gram lagi harusnya tidak minta biaya lagi. Ternyata di pegadaian syariah tetap minta biaya lagi, maka sebenarnya itu kedok. Oh iya, baik. Nanti bisa lihat pembahasan saya di pegadaian syariah di channel Remesa TV ini ada. Pernah saya bahas di pembahasan harta haram muamalat kontemporer ya Ustadz Irwandi. Saya bahas itu. Baik, ada satu lagi Ustadz. Terakhir sudah cukup, nanti besok lagi. Ya, baik. Ya biar semuanya dapat giliran. Sudah makin malam. Ya, terus berikutnya. Silakan selanjutnya Okta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, kan ada tempat jualan grosir pecah belah. Jadi di situ harganya murah dan lengkap pula jualannya. Ya. Tapi di sebelahnya itu ada vihara, tempat ibadah gitu. Tapi vihara itu tidak menyatu dengan toko karena toko itu menyatu dengan rumahnya yang tempat jualan grosir. Apakah kita boleh membeli di sana, Ustaz? Itu jualan apa itu? Pecah belah kayak misalnya mangkok, tempat alat rumah tangga seperti itu, Ustaz. Tidak ada kaitannya dengan ibadah di wihara? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada, boleh berarti. Ustaz. Baik. Wa iyyakum. Ya, berikutnya lagi silakan. Silahkan Ayu Indah.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, apa hukumnya berwudu atau mandi junub dari ember kecil? Karena dulu kalau nggak salah waktu kecil guru saya pernah bilang kalau berwudu atau mandi junub dari ember yang kecil itu nanti air tetesannya masuk lagi ke ember, di mana itu nanti airnya jadi mustamal, tidak mensucikan. Apakah iya ataukah tidak ya Ustaz? Kalau dalam mazhab Syafi'i iya. Tetapi ada pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i juga. Imam Al-Juwani itu katakan kalau air itu sengaja ditampung baru jadi masalah. Namun kalau tidak sengaja tidak jadi masalah. Jadi sebenarnya ada perbedaan pendapat juga dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi lebih baik bagaimana Ustaz? Ya kalau mau pakai tidak sengaja ditampung, kalau saya sih nganggap tidak masalah tuh. Kecuali kalau ada ember besar terus air jatuh lagi di situ, memang sengaja ditampung ya itu baru jadi masalah kalau memang menganggap air mustakmal sini jadi suci tetapi tidak menyucikan lagi. Berarti kalau kita mandi tapi emang kita nggak sengaja nampung itu nggak apa-apa ya? Ya nggak masalah karena sulit hindari seperti itu ya. Iya Ustaz. Iya, sama seperti kita sulit hindari juga kalau mustakmalnya itu ada pada sesama anggota tubuh. Jadi saya basuh tangan sampai siku, kan pasti ada yang di sini jatuh juga ke sini, gitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ini tidak dianggap mustakmal. Tidak dianggap mustakmal kalau satu tubuh. Namun kalau yang dari tangan ini lompat ke kaki, nah itu baru jadi mustakmal. Atau yang dari tangan ditampung di ember, jadi mustakmal. Gitu ya. Jadi ada pembahasan tadi, ada perselisihan juga dalam mazhab Syafi'i. Karena kayak kata Imam Al-Juwani dinukil di kitab Kifayatul Akhyar. Nah, bisa lihat nanti pembahasan saya ada di rumaisa.com. Saya sebenarnya sudah bahas itu air mustakmal terakhir itu. Ada juga di podcast Rumaisa. Air mustakmal, judulnya air mustakmal dan air dua kullah menurut ulama Syafi'iyah. Pertanyaannya persis sama dengan itu. Ini masalah pertanyaan saya jawab. Cukup ya? Syukran Ustaz. Baik, silakan lagi. Selanjutnya Riri Arsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Arsyad. Ya Pak Ustadz, ini kan teman saya itu usaha developer Pak Ustadz ya. Jadi dia kalau kadang-kadang seminggu sekali itu kan dia perlu uang untuk membayar gaji pegawainya, gaji tukangnya. Nah itu kadang-kadang dia kekurangan uang, dia suka minjem ke saya, tapi dia janji nanti seminggu lagi saya balikin, saya tambahin 5%. Saya udah mempertanyakan, itu untung nggak kamu? Oh, saya bisa 30%, dia bilang kan gitu. Nggak boleh diterima. Gitu. Nggak boleh. Tetap nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya? Karena dia sudah janji di awal. Untung loh. Karena dia sudah buat syarat di awal. Kalau ada syarat di awal nggak boleh, Pak. Oh gitu ya. Jadi yang kuncinya syarat di awal itu ya Ustaz ya. Kalau dia pinjam, saya pinjam Pak 1 juta. Terus dia nggak ngomong apa-apa, mau nambah. Ketika kembalikan, Pak ini saya utang kemarin 1 juta ya Pak ya. Pak ini saya tambah 200.000 Pak untuk jajan anak-anak. Nah terima aja. Oh gitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi bukan bagi hasil itu namanya Ustaz ya kalau gitu ya. Bagi hasil itu prinsipnya uang tidak dijamin balik. Jadi Pak Arsyad itu tidak jamin balik berarti siap-siap kalau rugi. Iya. Tapi kalau utang itu dijamin balik. Pokoknya dia mau bangkrut kek, mau apa kek, pokoknya saya nggak mau tahu, uang saya balik. Itu utang itu namanya. Oh iya Ustaz, ya. Gitu ya? Ya. Baik. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Satu lagi atas nama Galaxy A5. Tahu Bu Meiti? Apa Ustaz? Ya, silakan Bu Meiti. Iya, itu menyambung tadi yang pertanyaan Pak Arsyad. Kalau tadi kan karena perputaran uang yang tadi seminggu itu Pak Ustadz. Nah ini juga Anda pernah nanyakan kalau Anda juga berinvestasi di teman yang
bergerak di bidang kayak supplier atau kontraktor Pertamina kayak gitu, Ustaz, itu gimana? Transaksinya apa? Dia pinjam uang untuk membiayai suatu pekerjaan, misalnya pengeboran gitu loh, Ustaz. Terus dia kasih untung ke Bu Meti? Iya. Transaksinya awal pinjam apa bagi hasil? Dia mintanya bagi hasil, karena untuk pembiayaan, ya itu yang pernah Anda tanya. Iya, makanya saya tadi tanya, kalau memang uang tidak dijamin balik, boleh bagi hasil? Tahunya bisa tidak jamin balik atau enggaknya gimana, Ustaz ya? Contohnya seperti Pak Arsyad tadi, soalnya sama gitu, makanya Anda tanyakan lagi, takutnya salah juga gitu, Ustaz. Bikin surat pernyataan bahwa dia pinjam nih, katakanlah 10 juta gitu loh, Ustaz. Nah, saya mau membiayai ini, Met, gitu kan. Jangan kalimatnya pinjam, Bu Meti. Kita ini bagi hasil. Nanti kalau ada hasilnya kita bagi, kalau ada rugi ya sudah ditanggung bareng-bareng. Kalimatnya saja. Oh, kalimatnya saja. Iya. Anda belum paham kalau kalimatnya sampai situ, Pak Ustadz. Tapi dibikin surat perjanjian bahwa mau berinvestasi di surat perjanjiannya, bahwa berinvestasi untuk ini dengan jangka waktu segini, insya Allah ada keuntungan dan bagi hasilnya sekian gitu. Nah, itu gimana, Pak Ustadz? Itu dijamin ini enggak ya? Artinya pasti nanti dapat untung, tidak pernah dapat rugi gitu. Iya, karena sistemnya kan pembayaran dari untuk proyek gitu loh, Pak Ustadz. Iya, tahu, saya tahu dapat untung lah gitu ya. Tapi kalau misalnya suatu waktu ada kendala dan ketika itu rugi, siap Bu Meti tanggung rugi? Ini baru dua kali ini sih, Pak Ustadz. Kalau masalah ruginya, kalau siap dan nggak siap, bingung juga. Nah itu makanya kalau nggak siap berarti sebenarnya Bu Meti lagi meminjamkan karena nggak mau nanggung resiko. Jadi asalnya gimana, Pak Ustadz? Karena udah hampir berjalan, tinggal proses. Ya asalnya tadi perjanjiannya sudah kita bagi hasil. Saya pokoknya pasrah saja, kalau ini ada untung kita bagi bareng, kalau enggak saya juga tidak jamin uang itu balik, nggak masalah gitu. Nah itu yang kata-kata itu yang belum ada, Pak Ustadz. Jadi direvisinya gimana, Pak Ustadz? Direvisi saja, Bu. Apa, Ustadz? Nanti buat perjanjian lagi dengan dia. Artinya ya buat ini lagi lah, perjanjian baru. Nah. Ya, mudah-mudahan dia juga paham agama sehingga bisa memahami gitu. Nah, Ustadz. Ya. Ustadz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan. Insyaallah besok malam lagi. Tapi jadwal besok nanti kita fikskan dulu. Yang jelas nanti kajian ini bisa kita lanjutkan lagi. Kalau tidak malam Senin, nanti malam Rabu insyaallah untuk kajian jual beli ini. Besok pagi tema kita tentang Syarhus Sunnah, pembahasan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.